ngobrol santuy aja. Ngobrol santuy. Mantep bener. Oke, Sobat Trip, kita lanjutkan lagi. Silahkan ceritakan tentang manajemennya. Oke, kalau misalkan saya sih ya, yang saya pribadi lakuin ketika saya mau ada rencana untuk ekspedisi misalkan atau touring kemana, yang paling pertama saya cek dulu konsep dulu. Saya bikin konsep dulu. Konsepnya tuh mau jalan-jalan mau ngapain sih gitu kan. Kita ya nggak ada sebenarnya hambur-hambur uang juga gitu kan. Iya. Wasting time juga kalau misalkan kita cuma sekedar main ke satu tempat, kita hambur-hamburin uang di sana, udah itu pulang lagi nggak ada apa-apa. Iya. Kan Nggak ada kesan lah. nggak ada kesan, terus nggak ada sesuatu hal yang berguna yang kita dapat gitu kan. Iya. Nah, jadi yang paling pertama itu saya tentuin dulu konsepnya dulu. Saya konsepnya pengen apa nih? Oh, pengen explore ke daerah yang sebelumnya masih jarang terjamah oleh orang-orang, tapi bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi, misalkan motor. Iya. Saya cek, oke, dengan konsep seperti itu saya cek dulu. Ini daerahnya yang kira-kira masih wow gitu kan? Kemana nih gitu kan? Iya. Akhirnya saya cari-cari referensi, cari-cari info, cari-cari berita lah, berita-berita dari teman, terus dari orang backpacker yang udah pada kesana dulu kan. Akhirnya saya dapat ilham gitu. Wah, kayaknya kalau ke daerah batas Indonesia Timur bagus nih gitu kan. Oke, saya cek dulu bentar, Indonesia Timur tuh dari mana sampai mana gitu. Iya. Oke, ketika saya cek Indonesia Timur itu terbentang dari Sumbawa sampai ke Kupang. Oh. Itu baru pintu gerbang sebenarnya sampai ke Papua. Tapi saya coba sampai gerbangnya dulu deh, sampai gerbang Indonesia Timur gitu kan. Iya. Nah, ketika saya cek untuk jaraknya sekian, ada apa aja nih di situ? Misalkan ada desa adat, ada apa, terus ada tempat-tempat yang benar-benar nggak pernah saya kunjungi sebelumnya, pengen saya kunjungin gitu kan. Oke, mungkin saya harus mengunjungi daerah A, B, C, D. Siap. Oke, konsep udah kebentuk kan? Iya. Konsep udah kebentuk nih dengan jarak sekian. Nah, yang kedua, saya bikin yang namanya bucket list. Nah, bucket list itu atau mungkin orang-orang lebih akrab sekarang nyebutnya time schedule kali ya, time schedule lah. Jadi saya dari mulai berangkat dari Bandung sampai ke Kupang, sampai ke perbatasan Timor Leste itu berapa lama nih waktunya? Misalkan sebulan atau 2 bulan kah atau 3 bulan kah gitu kan. Kalau misalkan di press, misalkan mungkin sebulan bisa gitu kan. Sebulan aja deh kayaknya harus di press dengan jarak sekian. Lalu saya lihat misalkan resikonya di jalan apa aja nih, kendalanya. Misalkan dari medan jalannya mungkin yang daerah sana kan mungkin belum ada pengaspalan atau misalkan masih kondisi jalannya masih jelek lah gitu, masih kurang bagus kan. Oke, dengan kendala-kendala kayak gitu, saya nge-prepare waktu, kira-kira durasi waktu saya untuk ke sana tuh berapa lama. Mungkin sekitar sebulan setengah bisa nih gitu kan, bisa saya capai. Nah, setelah saya menentukan waktu, baru saya ke budget. Oke. Saya lihat budgetnya dulu, budgetnya berapa nih kira-kira. Saya perjalanan dari Bandung menuju ke Kupang tuh berapa lama, sampai ke NTT aja, sampai ke NTT berapa lama, misalkan berapa misalkan. Nah, di situ ada saya mulai ngira-ngira nih, budgetnya mungkin kalau misalkan budget sekian, cukup nggak ya gitu kan, kita proyeksikan lah gitu, kita proyeksikan. Cukup nih, misalkan waktu itu saya habis budget sekitar 5 juta, emang itu sesuai perkiraan saya awal sih. Perkiraan saya awal, wah kayaknya misalkan cukup nih 5 juta. Oke, saya sediain uang, saya siapin dana 5 juta kan. Nah, setelah dana sudah, nah itu dana untuk perjalanan ya, beda lagi. Itu baru dana untuk perjalanan, beda untuk dana untuk prepare. Nah, di prepare itu tuh saya harus prepare motornya, harus prepare kondisi, harus prepare perbekalan yang mau saya bawa ke sana apa aja. Nah, itu tentu budgetnya di luar itu. Saya alokasiin lagi budget gitu kan. Sekitar berapa ya? Ya sekitar ada 5 juga lah gitu kan, untuk prepare motor segala macam. Total 10 lah. Nah, saya mulai prepare motor dulu. Saya prepare motor sampai sampai benar-benar detail kan. Ini motor saya penyakitnya di mana?
terus kendalanya nanti di jalan kira-kira apa aja nih, spare partnya mungkin bakal susah dicari di jalan apa gitu kan. Iya. Terus apakah saya bisa nemu kalau di jalan gitu kan, part-part yang mungkin yang agak susah dicari. Nah, seperti rem gitulahnya. Kalau rem sih gampang, Mang. Kalau rem kampas mah gampang sih, kalau rem mah umum. Aki masih umum. Nah, yang susah itu kayak soal kelistrikan nih, kayak mulai dari kiprok, dari sepul, terus dari busi. Nah, itu kan jarang ya. Iya. Jarang ada. Nggak semua bengkel nyediain part yang sama dengan motor saya. Iya. Nah, satu lagi yang terpenting oli. Iya. Nah, oli saya pakai oli apa nih, misalkan oli A gitu kan, oli A atau oli B. Nah, itu kira-kira saya harus tahu dulu sepanjang jalan ke sana ada nggak yang jual. Nah, itu saya cari referensinya ke anak-anak motor yang ada di sana. Jadi saya sebelumnya udah komunikasi dulu sih. Sama anak Bali, anak Lombok, saya tanya-tanya dulu gitu kan. Lewat komunitas-komunitas gitu? Lewat komunitas-komunitas gitu, saya cari kontaknya di Facebook atau di sosmed kan. Saya sapa gitu kan, saya coba buka obrolan. Dan ternyata alhamdulillah mereka semua di sana baik-baik anak motornya. Itulah manfaatnya berkomunitas ya. Nah, itu benar. Jadi ketika kita main ke satu daerah ada yang bantu gitu. Ada yang bantu, itu benar. Sama di MTMA juga ke dimana-mana suka saling bantu. Nah, itu makanya itu yang saya suka tuh. Yang saya suka dari komunitas itu ya. Jadi ketika dalam perjalanan kita nggak tahu mau tidur di mana, mau makan di mana. Kalau misalkan kita ngandelin bekal pribadi, jelas ya ada pasti ada yang namanya pemborosan kan. Nah, gimana caranya selama perjalanan itu kita bisa menghemat sekecil mungkin pengeluaran kita di jalan. Nah, kita manfaatkanlah itu di link komunitas. Tapi bukan maksudnya, hati-hati nih, jadi bukan maksudnya kita ngemis atau enggak bukan kayak gitu konsepnya. Catatan, ini catatan. Nah, bukan maksudnya kita ngemis ke daerah yang kita kunjungin, bukan ya. Jadi maksudnya kita buka silaturahmi lah. Iya. Silaturahmi. Jadi nanti ketika mereka datang ke Bandung juga kita yang bantu. Kita yang jamu juga, kita yang bantu gitu. Jadi saling tolong menolong. Nah, gitu. Itu kayak utang budi kali ya. Sebutnya lah gitu. Tapi jangan disebut utang juga sih, takutnya jadi beban. Jadi beban, bahaya. Ya paling gitu sih, dari prepare saya udah jadian dari budget, terus dari prepare kendaraan, prepare fisik saya, terus prepare perbekalan yang mau saya bawa. Ketika semuanya udah komplit, baru saya tentuin tanggal. Mau tanggal berapa nih kira-kira saya berangkat. Nah, waktu itu saya berangkat sekitar tanggal 25 Desember. Oh, startnya. Awalnya sih pengen dari November, cuman ketika waktu November kan itu lagi boomingnya awal Covid ya. Boomingnya pandemi awal tuh, PSBB di mana-mana. Nah, akhirnya saya coba mundurin deh, saya proyeksikan ke tanggal 25 Desember gitu kan. Memang sih itu hari libur, cuman ya mudah-mudahan ada ini sih, ada keajaiban sih waktu itu saya mikirnya. Iya. Tentuin aja, saya karena November nggak kondusif, saya coba undur ke Desember nanti mungkin ngambilnya tanggal 25-an. Nah, dari tanggal 25-an itu saya start dari Bandung, berangkatnya itu tanggal 20 Desember. 20 Desember saya start di Bandung. Saya ke Jogja dulu. Ceritanya mau jemput tim kan ada saudara saya mau pada ikut kan, saya mau pada ikut sekitar 3 orang. Saya ke Jogja, di Jogja saya prepare ulang sama tim saya. Sekitar 3 harian saya prepare ulang semuanya, logistik segala macam saya siapin lagi gitu kan, saya pastiin lagi. Akhirnya setelah semuanya beres matang, tanggal 25 jam 3 sore kita berangkat berempat dari Jogja start. Itu tanggal 25 Desember start jam 3 sore dari Jogja. Itu kenapa saya ngambil sore, sebenarnya pengen ambil pagi, cuman paginya saya harus tes swab. Itu sebagai syarat perjalanan saya ke sana kan, saya harus tes swab dulu. Terus untuk hasilnya kan lama banget, sekitar jam 1-an baru dapat hasil. Swab antigen ya. Alhamdulillah semuanya negatif, lancar. Saya berangkat ke sana dari Jogja tuh jam 3 sore. Waktu itu saya dicegat hujan sih, juga hujan badai gede di Jogja. Tapi labas pokoknya, soalnya udah tanggung kan. Ada sih sempat ada keraguan gitu, ngelihat cuaca, terus ngelihat kondisi pandemi kayak gini, saya bisa lanjut nggak gitu. Tapi karena emang udah tekad, udah full kan, ini saya kalau nggak berangkat ke sana udah gagal semuanya gitu.
Akhirnya saya buletin tekad, udah kayaknya harus berangkat kayaknya. Oh iya. Harus berangkat mau apapun kejadian nanti. Bismillah pokoknya yang penting berangkat deh. Akhirnya saya berangkat. Tanggal 25 Desember saya berangkat menuju ke Tanjung Perak, Surabaya. Iya. Waktu itu saya ketika mau berangkat, nah di situ saya tadi lupa nih nerangin yang tadi prepare tadi kan. Iya. Sebenarnya ini masuk prepare juga sih, yaitu pemilihan rute. Oh iya. Setelah semuanya siap, terus tinggal udah menentukan tanggal. Nah, yang terakhir itu penentuan rute. Nah, saya waktu itu ada 2 pilihan. Oh. Rutenya mau lewat Banyuwangi atau mau lewat Surabaya. Kalau misalkan lewat Banyuwangi, berarti saya harus nyebrang ke Bali dong. Iya. Sedangkan di Bali, waktu itu saya baru dapat kabar. Mau masuk Bali itu harus dites antigen lagi. Dan biayanya waktu itu masih mahal. Sekitar, sebutin jangan ya? Jangan, nggak usah lah ya, pokoknya mahal aja. Skip aja lah ya. Pokoknya mahal, sampai mahal lah. Sekarang udah murahan soalnya. Udah murah, iya kan udah ini ya, udah dibatasin kan. Nah, saya jadi di Bali itu saya bawa surat antigen dari Jogja itu nggak berlaku di Bali, saya harus tes lagi, otomatis kan hambur biaya gitu kan. Buang-buang uang kan. Oke lah, akhirnya kita tuh ngambil kesimpulan, wah kayaknya nggak harus lewat Bali deh berangkatnya. Awalnya tuh kita nyebrangnya lewat Tanjung Perak aja deh, lewat pelabuhan Surabaya. Iya. Jadi kita tinggalin rute yang ke Banyuwangi, kita fokus ke rute yang ke Surabaya. Betul. Akhirnya saya berangkat menuju Surabaya tuh dari mulai jam 3 sore saya berangkat. Jam 10 malam saya baru sampai di kota Ponorogo. Oh. Karena dirasa nggak akan efektif kalau saya memaksakan 1 malam full ke sana. Akhirnya saya istirahat dulu di salah satu base camp anak motor juga di Ponorogo. Saya istirahat di sana 1 malam. Nah, pas besok paginya kita melanjutkan perjalanan jam 10 pagi menuju ke Surabaya. Di Surabaya, dari Ponorogo ke Surabaya sih alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa sih. Cuman hujan, reda hujan lagi gitu sih. Kemacetan juga nggak ada karena emang posisinya lagi sepi ya, lagi pandemi sih. Akhirnya saya sampai di Surabaya dari jam 10 berangkat, Ponorogo sampai Surabaya jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Nah, ada kejadian ya agak menjengkelkan sih waktu itu di pelabuhan Tanjung Perak. Saya dapat dapat kabar lah. Saya dapat kabar dari petugas pelabuhan Tanjung Perak waktu itu. Saya kan dapat kontaknya ya, dapat kontak orang sana gitu kan, petugasnya pelabuhan. Saya dapat kontak, katanya mengabari kalau kapal yang menuju Lombok, jadi si Pulau Bali dilewat nih dari Tanjung Perak langsung ke Lombok gitu kan. Iya. Kapal yang menuju Lombok itu jam 8 malam ada di Surabaya standby, nanti berangkatnya jam 2 subuh katanya gitu awalnya. Oke, akhirnya kita dari Ponorogo jam 10 pagi langsung ketar geber kan, kejar waktu ke Surabaya. Akhirnya pas capek di Surabaya tuh jam 8 kurang sedikit lah. Akhirnya saya langsung ngehubungin petugas pelabuhannya. Nah, ternyata kata petugas pelabuhannya penuh. Kok bisa penuh gitu kan? Bingung gitu. Kok bisa penuh sih gitu. Padahal dia ngomongnya ready gitu kan. Seatnya juga masih kosong. Ketika saya nanya apakah udah penuh atau enggak waktu ditelepon tuh, katanya masih kosong. Tapi ketika saya sampai kok udah penuh gitu kan. Akhirnya saya berempat tuh nunggu kabar yang nggak pasti lah ya, menunggu ketidakpastian tuh sekitar berapa jam ya, pokoknya sampai jam 12 malam aja saya nunggu tuh, nggak pasti apakah saya bisa nyebrang atau enggak tuh. Oh iya. Udah capek, udah capek, udah agak. Ngomong capek, memang mau minum dulu tuh. Boleh lah, minum deh lah, baik nungguin campur nya, dia dingin, dia hangat. Oh ya mah, biar nggak capek. Nah, ini si touring ini harus ngegas berapa lama, istirahat berapa lama gitu tipsnya. Nah, kalau misalkan ini tips buat teman-teman gitu ya. Terutama yang mau nyoba touring. Nah, kalau misalkan untuk yang jaraknya masih sekitar ya dalam kota atau mungkin masih dalam satu provinsi, itu terserah teman-teman sih ngaturnya. Jadi apakah mau 1 malam full gas atau mau gimana, soalnya kan kalau misalkan kita ngomongnya di Jawa Barat aja. Kalau udah antar provinsi biasanya jauh kan.
Kalau misalkan udah antar provinsi, itu kita harus bener-bener yang namanya prepare waktu. Waktunya tuh kita nyamain sama, kalau saya pribadi nyamain sama kayak waktu jam kerja. Oh, waktu jam kerja. Jadi berangkat jam 8 pagi atau jam 10 paling lama. Itu tuh sekitar jam 8 atau sampai jam 9 malam itu harus istirahat. Harus istirahat. Berarti maksimal 12 jam. Maksimal 12 jam, tapi idealnya 8 jam. Idealnya 8 jam. Kayak gitu tuh teman-teman ya. Jangan maksain 24 jam ngegas, nanti capek. Nanti sakit di jalan, bahaya. Sakit di jalan bahaya. Soalnya yang penting mah jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan sampai kelaparan di jalan. Tidur harus nyenyak, nggak boleh begadang sama sekali. Pokoknya jangan, satu tipsnya kalau yang ngerokok, kurang-kurangin lah ngerokok. Satu, hambur biaya. Kedua, paru-paru lebih sesek kalau jalan jauh mah asli. Kerasa. Saya juga touring paling jauh ke Pangandaran sama Ujung Genteng Sukabumi juga udah pulang-pulang ya lo lemek lah badan, apalagi antar provinsi atau antar pulau kan. Udah leles. Makanya banyak sih ada teman-teman saya gitu kan nanya, ih kok lu kuatan ya? Kok lu kuat sih gitu kan? Nggak percaya nih, kayaknya pakai motornya ditarik paket nih, atau misalkan kayaknya pakai mobil. Terus berangkat pakai gitu. Pesawat. Ada ngomong pakai pesawat, motornya nanti dikirim ke sana. Banyak yang ngomong kayak gitu teh. Ya saya jawab ya sejujurnya aja, saya nggak pakai sama sekali, nggak pakai jasa ekspedisi kayak gitu, jasa nanti pengangkutan. Dokumentasi yang menjawabnya. Nah gitu. Itu nanti dokumentasi. Makanya ini dibuat gitu. Itu ngobrol bareng nih. Jadi saya dari mulai berangkat, balik ke cerita Indonesia Timur tadi, boleh. Mang. Nah tadi kan udah sampai Surabaya. Oke lah, berangkatlah nih di Surabaya, naik kapal sampai kemana nih? Ke Lombok. Lombok kan ngelewatin Bali ya? Ya Bali nggak masuk lah karena ribet lah. Dan banyak biaya lagi. Nah begitu sampai Lombok, terus istirahat dulu apa langsung gas lagi? Istirahat dulu. Tetap saya pas ketika sampai Lombok itu adalah momen. Sampai Lombok tanggal berapa? Sampai Lombok tuh tanggal 31 atau tanggal 30 antara tanggal segitu. Masih akhir tahun lah masih ya. Akhir Berarti tahun baruan udah di Lombok. Sebenarnya akhir tahun di Lombok sebenarnya. Akhir tahun tuh saya di Lombok. Cuman karena emang fokusnya nggak di Lombok, nggak explore di Lombok. Jadi saya di Lombok cuman rest. Setelah rest, saya berangkat lagi. Berangkat lagi menuju. Tujuan akhirnya Mamang tuh pengen kemana? Pada awalnya sih saya pengen kalau untuk tujuan akhir sih tentu NTT ya. NTT. Cuman ada step awal, checkpoint awal yang pengen saya tuju dulu, yaitu titik 0 km Sape. Oh gitu. Awalnya. Saya harus nyampe dulu di 0 km Sape. Ya. Biar dapat sertifikat lah ya. Soalnya kan dapat sertifikat, alhamdulillah di sana dari pemerintahan sana juga udah ngedukung kan. Orang-orang yang dari sini ke sana pasti dapat sertifikat dari mereka. Iya, berarti nanti bakal ke 0 km Indonesia dong. Amin, mudah-mudahan. Ya, berikutnya. Yang mana nih? Yang Sabang atau yang Merauke? Saya pengennya, ini nih next ya, mungkin ini bocoran rencana ya. Planning saya kedepannya saya mau lanjut ke insya Allah ke Papua lah ya. Mantap. Papua mudah-mudahan. Semoga lancar. Amin. Mudah-mudahan ada rezeki waktu, rezeki sehat, rezeki umur kan, rezeki dana juga. Iya. Kita bisa lanjut Indonesia Timurnya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ini yang kemarin pas akhir tahun nih sampai mana gitu? Tujuannya gitu, nyampainya. Tadi kan udah sampai 0 km Sape. Terus lanjut lagi kemana? Dari 0 km Sape, saya langsung nyebrang ke Labuan Bajo. Wih, Labuan Bajo sih. Alhamdulillah. Hiburan dulu kan. Labuan Bajo hiburan, beres hiburan saya langsung lanjut perjalanan ke Kupang waktu itu. Dari Kupang saya sebenarnya pas sudah sampai di Kupang sih saya nggak ada tujuan khusus ya mau kemana-kemananya. Cuman saya explore aja, ada tempat-tempat yang bagus di situ tuh. Saya kunjungin kayak desa adat Bejawa, desa adat Werebo. Terus desa adat di bawahnya desa adat Tenggo. Ke Werebo juga? Werebo ke sana juga sama. Mantap. Saya kunjungin juga dan amazing luar biasa. Asli benar-benar gimana ya? Mantap. Suatu kondisi di mana saya nggak ngelihat di Jawa. Saya lihat di Flores tuh di NTT. Luar biasa benar. Kondisi alamnya beda banget. Asli beda. Keren ya. Itulah keindahan Indonesia Timur kali ya. Wah, asli harus ke sana deh, cobain deh. Asli harus ke sana. Apalagi kan info katanya
Pulau Komodo mau jadi destinasi wisata internasional kan? Iya, rencana. Rencana ya. Ya sebelum ini coba deh sana gitu sebelum direalisasiin. Iya. Sayang soalnya kalau misalkan orang Indonesia tapi nggak pernah kenal Negeri sendiri. asli sayang. Oke, cerita menarik dan inspiratif. Tadi kan udah cerita tentang semuanya, tentang hal touring, terus rencana kedepannya juga mau lanjut ke Papua. Nah ini buat sekedar tips dan saran buat para newbie. Istilahnya teman-teman sobat trip yang pengen touring tuh harus gimana sih poin-poin utamanya gitu yang harus disiapkan gitu. Kalau Sedikit aja saran gitu berdasarkan pengalaman. Oh ya, ini berhubung ini saran dari saya juga newbie ya. Saya juga Newbie udah 5 tahun, udah pro kali. Sarannya sih dari saya yang pertama harus ada waktu. Ya. Itu yang pertama, karena yang namanya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi beda dengan menggunakan kendaraan umum. Iya. Kendaraan umum pakai pesawat, pakai kapal laut itu bisa ya paling cuma seminggu 2 minggu nyampe lah gitu. Iya. Cuma kalau misalkan kita pakai kendaraan pribadi, mobil, motor, ya itu emang waktunya harus banyak. Iya. Waktunya harus banyak sih. Prepare-nya harus berapa lama tuh? Ya kira-kira ya. Kalau misalkan paling sedikit waktu yang dibutuhin buat jelajah pakai motor tuh sekitar 1 minggu tuh paling bentar. Iya. Rata-rata sih sebulan, 2 bulan gitu kan. Waktu kemarin abis ke Indonesia Timur balik lagi ke Bandung nyampe tanggal berapa, Mang? Pokoknya tanggal berapa ya? Tanggal 10 Februari sih berangkat dari tanggal 20. Hampir 2 bulan berarti. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya udah, Mang. Itu aja sih dari kita MTMA gitu. Ya, Terima kasih udah meluangkan waktu siap, gitu di sama-sama. MTMA. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata gitu. Terima kasih atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat buat teman-teman sobat trip semuanya dan juga buat Mang Banu, semoga sehat selalu, makin sukses dan rencana kedepannya ekspedisi ke Papua touring bisa dilancarkan, ada rezekinya dan ada waktu. Yang utamanya mah sehatnya dulu. Semoga pandemi juga cepat berlalu ya, Mang. Amin, semoga cepat berlalu lah. Ngobrol bareng ini disponsori oleh minuman green tea dari Getty Coffee dan juga dokumentasinya dari motret gue, Bang Handi, dan juga Mang Banu yang sudah hadir. Kalau ada yang butuh motor, apapun motornya, silahkan ke Mang Banu kontak. Siap. Bisa diatur harga dan sebagainya. Jadi lah. Pokok nama dikirim. Iya. Mang minum lagi, Mang. Siap. Terakhir kalinya. Siap. Oke. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel MTMA Bandung, komen, like, terus dukung. Karena kedepannya di ngobrol bareng ini kita akan mengundang teman-teman yang lain yang punya pengalaman menarik Mang Banu gitu. Jadi terus nonton dan jangan lupa subscribe-nya ya. Dukung terus. Terima kasih, Mang. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.